warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Salsabila dari kelas 2 MPIA ingin mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI dengan judul Sejarah Filsafat Abad Kontemporer, Aliran Eksistensialisme dan Pragmatisme. Zaman kontemporer dimulai pada abad ke-20 hingga sekarang. Filsafat barat kontemporer memiliki sifat yang sangat heterogen. Hal ini disebabkan karena profesionalisme yang semakin besar. Sebagian besar filsuf adalah spesialis di bidang khusus seperti matematika, fisika, sosiologi, dan ekonomi. Akan tetapi, bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan paling banyak dibicarakan oleh para filsuf. Menurut Trout, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan yang subjek, materinya yang mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Aliran terpenting yang berkembang dan berpengaruh pada abad ke-20 adalah pragmatisme. 1. Pragmatisme. Aliran ini sangat terkenal di Amerika Serikat. Pragmatisme mengajarkan bahwa sesuatu hal yang besar adalah sesuatu yang akibatnya bermanfaat secara praktis. Jadi, pragmatisme memakai akibat-akibat praktis dan pikiran dan kepercayaan sebagai ukuran untuk menetapkan nilai kebenaran. Kelompok ini bersikap kritis terhadap sistem-sistem filsafat sebelumnya seperti bentuk-bentuk aliran materialisme, idealisme, dan realisme. Mereka berpendapat bahwa filsafat pada masa lalu telah keliru karena mencari hal-hal yang mutlak, yang ultimate. Tokoh yang terpenting dalam aliran ini adalah William James, 1842 sampai 1910. Pragmatisme pertama kali diumumkan dalam sebuah kuliah di Berkeley pada tahun 1898 berjudul Philosophical Conception and Practical Result. Sumber-sumber lanjutan mengenai pragmatisme disampaikan di Wellesley College pada tahun 1905, Lowell Institute dan Columbia University pada tahun 1906 dan 1907. Pragmatisme muncul dalam bukunya terbagi menjadi 6 hal: temperamen filosofi, teori kebenaran, teori makna, holistik tentang pengetahuan, pandangan matematika, dan metodologi penyelesaian sengketa filosofis. James memandang pemikirannya sebagai lanjutan dari empirisme Inggris, namun empirismenya bukan merupakan upaya untuk menyusun kenyataan berdasarkan atas fakta-fakta lepas sebagai hasil pengamatan, tetapi kebenaran merupakan suatu proses. Suatu ide dapat menjadi benar apabila didukung oleh akibat-akibat atau hasil dari ide tersebut. Oleh karena itu, kebenaran baru menjadi sesuatu yang real setelah melalui verifikasi praktis. 2. Eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang memandang segala gejala dan berpangkal kepada eksistensial. Sebenarnya, istilah eksistensialisme tidak menunjukkan sesuatu sistem filsafat secara khusus. Eksistensi adalah cara berada di dunia. Benda mati dan hewan tidak menyadari kebenarannya di dunia ini. Akan tetapi, manusia sadar hal tersebut. Itulah sebabnya, segala sesuatu mempunyai arti sejauh masih berkaitan dengan manusia. Dengan kata lain, manusia memberikan arti kepada segala hal. Ada beberapa hal yang dapat mengidentifikasi ciri dari aliran eksistensialisme. Eksistensialisme adalah pemberontakan dan protes terhadap rasionalisme dan masyarakat modern, khususnya terhadap idealisme Hegel. Eksistensialisme adalah suatu proses tanama individualisme terhadap konsep-konsep filsafat akademis yang jauh dari kehidupan konkret. Eksistensialisme juga merupakan pemberontakan terhadap alam yang impersonal. Dari zaman industri modern dan teknologi serta gerakan massa, eksistensialisme merupakan protes terhadap gerakan-gerakan totaliter, baik gerakan fasis, komunis yang cenderung menghancurkan atau menenggelamkan perorangan di dalam kolektif atau massa. Eksistensialisme menekankan situasi manusia dan prospek manusia di dunia. Eksistensialisme menekankan keunikan dan kedudukan pertama eksistensi, pengalaman kesadaran yang dalam dan langsung. Filsafat ini bertitik tolak kepada manusia konkret, manusia yang bereksistensi. Dalam kaitan ini, mereka berpendapat bahwa pada manusia, eksistensi mendahului esensi.
Tokoh yang penting dalam filsafat eksistensialisme adalah Martin Heidegger dan Jean-Paul Sartre. Martin Heidegger adalah salah satu filsuf yang paling asli dan paling penting pada abad ke-20, tetapi ia juga yang paling kontroversial. Pemikirannya telah memberikan sumbangan untuk beberapa bidang yang berada, seperti fenomenologi, eksistensialisme, hermeneutika, teori politik, psikologi, teologi, dan postmodernisasi. Perhatian umum dari seorang Heidegger adalah ontologi dalam karyanya Being dan Time. Ia mencoba untuk mengatakan being dengan melalui analisis fenomenologis tentang eksistensi manusia yang berkenaan ke karakter duniawi dan sejarah manusia. Dalam karya-karyanya berikutnya, Heidegger menekankan nihilisme masyarakat teknologi modern dan berusaha untuk menenangkan tradisi filsafat barat kembali ke pertanyaan yang ada. Ia meletakkan penekanan pada bahasa sebagai jalan untuk membuka pertanyaan tersebut. Tulisan yang sangat sulit, namun Being and Time tetap masih yang paling berpengaruh. Jean-Paul Sartre adalah seorang ateis dan satu-satunya filsuf kontemporer yang menempatkan kebebasan pada titik yang sangat ekstrim. Ia berpendapat bahwa manusia itu bebas atau sama sekali tidak bebas. Tentang kebebasan, Sartre mengatakan manusia bebas, manusia adalah kebebasan. Ia berpendapat bahwa kebebasan bukan merupakan ciri tetapi manusia itu sendiri. Konsep kebebasan ini membawa Sartre kepada penolakan akan Allah. Kalau ada Allah, maka Allah sudah mengetahui eksistensi dari manusia. Manusia tidak lagi bebas. Manusia akan melakukan apa yang sudah ditentukan Allah. Dalam bukunya yang berjudul Eksistensialisme and Humanisme, Sartre memberikan tanggapan kepada orang-orang yang mengatakan eksistensialisme adalah ateis, bahwa ateis yang menolak adanya Allah, namun seandainya Allah ada, hal itu sama sekali tidak mengubah apa-apa. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.